Can I go in there and verify here Oh, first? yeah, please. Let me We go haven't through seen that. it. Yeah, we haven't Okay. looked at it. It's under the towel in the sink. Okay. Yeah, Annie, stay with your mother. Give her Hey, just make sure that guy goes in the car first. I can stay here. You can go in the sink, right? Well, Sink okay. right there. No, Yeah. Seorang ibu rumah tangga bernama Terry Cohe menemukan kepala manusia di dalam lemari kamar anaknya pada saat sedang bersih-bersih rumah. Brian Cohe dilahirkan pada tahun 2002 di Colorado, Amerika Serikat. Masa kecil Brian Cohe tidak banyak tercatat dalam sumber yang tersedia. Namun, beberapa informasi yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang ada, yaitu Cohe didiagnosis memiliki gangguan mental, termasuk depresi mayor, ADHD, dan autisme. Ibu Cohe, Terry, mengatakan bahwa Brian memiliki kecenderungan morbid sejak kecil. Dia menggambarkannya sebagai seseorang yang memiliki fascinasi yang mengerikan. Akan tetapi dia berusaha mengalihkannya ke minat yang lebih positif, seperti menjadi detektif forensik dan anatomi. Perubahan lingkungan dan stres yang dialami Cohe juga dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi perilakunya. Dia mengatakan bahwa dia ingin tahu apa rasanya membunuh orang, menunjukkan bahwa ada kecenderungan yang lebih dominan dalam pikirannya. Pada bulan Februari 2021, Brian Cohe, berusia 19 tahun, membunuh Warren Barnes, seorang pria berusia 69 tahun yang tidur di bawah jembatan di Grand Junction, Colorado. Cohe memotong tubuh Barnes dan menyembunyikan kepala dan tangan di lemari pakaiannya. 3 hari kemudian, ibu Brian Terry Cohe sedang bersih-bersih rumah termasuk kamar anaknya juga tak luput dari bersih-bersih itu. Pada saat itu Brian ada di belakang rumah. Ketika dia sedang membersihkan kamar anaknya, dia menemukan sebuah kotak plastik di dalam lemari. Kotak itu menimbulkan aroma tak sedap dan Terry Cohe kemudian membawa kotak tersebut ke sink suaminya. Kotak itu telah terinfeksi oleh lalat. Dia tidak membuka bagian dalam kotak tersebut dan langsung memanggil suaminya untuk membantu melihat isinya. Dia menemukan ada telinga yang mencuat dan betapa terkejutnya mereka setelah tahu jika kotak itu berisi kepala dan tangan manusia. Terry Cohe langsung memutuskan untuk menelpon panggilan darurat 911 untuk melaporkan temuannya tersebut. Dan tak luput juga Terry menawarkan kepada petugas 911 apakah dia bisa mengirim fotonya untuk mengonfirmasi keseriusan laporan tersebut. 911 is John. What's the address emergency? Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. It's a what? I think it's a human head. I think it's that. Because it looks like it has one ear. Is it bloody or does it like anything like that? Can you just come? Do I have to take a picture and send it to you? What's the Just address? come? He just pulled up. We wanted to make sure he was here before we called. How old is he? 19. He's had a little bit of a fascination with the morbid, but he was channeling it, I thought, into becoming a crime scene investigator, but not so much. Do you think he's going to be cooperative with us? I don't know. I don't think he'll be violent. Just came back from his friend's house. Does he have any weapons in his room or do you guys have any in the house? I don't know. I think that he has a shotgun, but we can certainly remove it immediately before he gets in his room. He's out by the car now, so. Is the bag still in the closet? No, it's in my kitchen sink. And there's a secondary bag that I have not opened. It's currently covered with a towel. And there's a It's second not bag? taking with, yeah, there's a second bag. I don't know what's in it. I didn't open. Selama panggilan tersebut, dia juga menyatakan bahwa putranya Brian memiliki ketertarikan yang sama terhadap morbiditas, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melakukan tindakan yang mengerikan. Terry tahu bahwa putranya tidak akan melakukan kekerasan jika polisi mencoba memborgolnya, yang saat ini baru saja datang dari rumah temannya dan berada di halaman belakang. Selain itu, dia mengakui bahwa Brian punya senapan di kamarnya, tetapi bersaksi bahwa dia bisa mengeluarkannya sebelum Brian masuk. Nyonya Cohe ingat dia pernah menemukan ransel hitam putranya beberapa bulan sebelum pembunuhan. Barang-barang itu berisi tali pengikat, palu, dan lakban, yang secara umum itu adalah peralatan wajar. Pengemudi truk derek dan petugas melihat darah di bemper belakang mobil Brian Cohe. Tetapi Cohe mengatakan kepada ibunya bahwa itu darah palsu dari peralatan teater. Sebaliknya, hal yang berbeda terjadi pada pihak ayah.
di mana ayahnya mulai curiga saat ia melihat darah cukup banyak di bagasi mobil anaknya. Ketika ditanyai oleh ayahnya, dengan dingin Brian menjawab bahwa jarinya terluka, akan tetapi luka di jari tak akan menimbulkan darah yang banyak. Pada akhirnya sang ayah memutuskan untuk mengalah saja. Ayahnya juga mengingat di sebuah malam, Brian memilih film untuk ditonton keluarga yang tidak biasa pada tanggal 27 Februari 2021, tepat di malam pembunuhan terjadi, di mana Brian memilih film tahun 1984 yang mengangkat kisah brutal mengerikan, yang menurut ayah dan ibunya agak aneh. Film itu ditonton pada saat acara kumpul keluarga. Brian Cohy dipengaruhi oleh rasa keingintahuannya untuk mengalami apa itu pembunuhan. Polisi menangkap Cohy pada tanggal 1 Maret 2021. Brian Cohy menusuk Warren Barnes hingga 40 kali saat sedang bersemangat. Pada saat itu Barnes sempat bertanya pada Cohy mengapa dia menusuknya. Cohy menjawab bahwa dia sedang ingin melakukan kejahatan sambil terus melakukan penusukan sangat brutal. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia ingin tahu apa rasanya membunuh orang. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan polisi, di mana dia mengaku bahwa dia memilih korban yang menjadi targetnya yang sekiranya tak memiliki keluarga. Setelah 12 hari proses pengadilan, juri memutuskan bahwa Cohy bersalah atas semua tuduhan. Cohy dinyatakan bersalah atas pembunuhan pertama berencana, penanganan kekejaman terhadap tubuh mati, serta penanganan yang menghilangkan barang bukti untuk disimpan menjadi tropi. Cohy diberikan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Akan tetapi, Cohy meminta pengadilan untuk memutuskan bahwa dirinya tidak bersalah karena alasan kemanusiaan. Sangat tak jelas permintaan bebasnya Cohy menganggap dirinya lebih pantas bebas dari apapun yang dia lakukan. Dia beranggapan kebebasannya lebih utama daripada nyawa para gelandangan, yang menurutnya memang pantas dijadikan kelinci percobaannya.